dengan Tuhan dan hatiku bersuka padamu. Katakan sekali lagi ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Kami
Kami menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Bila nama-Mu Tuhan terus manis kami dengar Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Segala kerinduan kehausan kami Tuhan akan Engkau Tuhan. Oh, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ini kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Oh, haleluya. Mari jemaat kita nyanyi haleluya. Yes Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidup tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Ku nyanyi haleluya.
Kedengaran suaranya Michael ya. Ju. Oh, itu kemut. Michael kepencet itu suaranya jadi hilang. Suaranya kepencet di mic kamu tuh hilang. Di-onin lagi mic-nya Michael. Ya, oke. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah untuk memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami ingin bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, segenap hati kami Tuhan terus memuji saran-Mu Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuliakan-Mu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Siap bersedia katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. 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 Kita siap untuk memuji Tuhan lagi ya, amin. Amin, amin. Ya. Amin. Nama Tuhan. Ragu-ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang sepenuh jiwa, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidup sepenuh jiwa, sepenuh jiwa. Ku yakin percaya, tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu
Puji nama Tuhan, haleluya. Tiba saatnya kita mendengarkan saksian dari para jemaat. Ada yang mau bersaksi kebaikan Tuhan? Ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini? Ada yang mau bersaksi kebaikan Tuhan pada 1 minggu ini? Yang dari Medan, kesaksian ya dari Medan. Yang dari Medan tuh ada tuh. Ani dan Niko mau dengar kabarnya. Ya, puji Shalom semuanya. Shalom. Halo, ya puji Tuhan. Puji Tuhan, kami di sini sehat-sehat. Ya, meskipun masih proses dalam kehidupan kami di Medan, tapi puji Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan kasih perlindungan, dan ya di dalam pekerjaan pun kami bisa ada berkat-berkat tercurah. Kami bersyukur Tuhan taruh di tempat ini ada hal-hal yang besar yang Tuhan taruh ke dalam kami. Banyak di sini ya kalau untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, karena di sini mereka juga kehidupannya banyak yang suam-suam kuku, yang terutama mereka ya kebanyakan orang Kristen, tapi mereka tidak hidup di dalam standarnya Tuhan, tidak hidup di dalam kasih Tuhan, tidak hidup di dalam firman. Makanya kita juga dari face to face kita ngasih kebenaran, dan terutama untuk keluarga juga, mereka yang pisah rumah, dia bisa suami istri bisa kembali kepada suami istri, bersatu kembali. Kita kasih firman Tuhan, kita kasih kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan mereka mendengar, dan semua masih satu persatu diproses. Dan itu terutama kami di sini untuk bersaksi tentang kasih Tuhan. Ya belum bisa semuanya, tapi kita baru sedikit demi sedikit seperti itu yang kami saksikan, terutama keluarga. Dan kami juga bersyukur keluarga di Tangerang yang meskipun kena COVID, sekarang sudah pada pulih. Terima kasih. Tuhan berkati. Itu kesaksian, nanti kesaksian next lagi, kesaksian yang lebih besar lagi. Kiranya Tuhan memberkati rumah doa dalam perlindungan, di dalam berkat-berkat melimpah. Tuhan pelihara semuanya, yang sakit disembuhkan. Saya percaya bahwa darah Yesus akan menyembuhkan semua orang yang kena terpapar virus corona, dan kami percaya di Bekasi sekarang seperti zona merah atau zona hitam, tapi saya percaya itu ada kebangkitan rohani terjadi di Bekasi. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan berkati. Shalom. Amin. Shalom. Terima kasih Ibu atas kesaksiannya pada hari ini. Biarlah kesaksian pada pagi ini semakin diberkati dalam kehidupan kita, dan menjadi terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan semakin terus on fire bersama Tuhan. Ada lagi yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan? Yuk, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita hamba Tuhan dulu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Kau baik buat kami semua. Semua atas tangan terima kasih, kita mau berdoa. Yuk,
kita siapkan hati kita buat menyembah Tuhan, untuk mendengarkan kebaikan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bila ku buka mataku Tuhan dan lihat wajah-Mu Tuhan. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terganggu. Bila ku buka hidupku dan karya tangan, ku karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi, bila ku buka mataku Tuhan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, terganggu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan Pak Thomas. Oke, puji Tuhan semua sehat-sehat. Hari ini yang akan melayani firman Tuhan Pak Daniel Julius. Nanti saya pimpin perjamuan. Oleh sebab itu ini pelayanan Pak Julius di bulan Juli yang nantinya beliau akan melayani di Riau ya minggu depan rencananya, tapi mungkin diundur
Tapi di bulan ini akan berangkat ke Riau, Pak Julius. Ya, nanti kita akan berdoa buat keluarga Pak Julius, diutus ke Riau, memberitakan kabar baik di sana, membangun kerajaan Allah di sana. Ya, kita akan diberkati. Pak Julius, silakan sharing firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan. Halo. Kedengeran suara saya ya? Nggak kelihatan. Cowok banget. Orang bilang lihat. Kedengeran? Lebih dekat mic, Pak. Lebih dekat mic. Kalau enggak, pakai itu aja, earphone. Ya, harusnya pakai earphone tadi ya, biar dengar. Harusnya pakai earphone tadi ya. Ya, ambil. Oke, kedengeran ya? Mantap, mantap. Sekarang mantap. Oke. Ya, dalam kondisi seperti ini, biar hati kita tetap bersyukur, tetap menikmati setiap anugerah Tuhan, bahwa dalam hal apapun juga, proses apapun, kita akan melihat kebaikan Tuhan di balik semuanya. Saudara, kita mau buka di Keluaran 17, ayat 7 dan 8. Keluaran 17, ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan ya, saudara. Keluaran, sekali lagi di Keluaran 17, ayat 7 dan 8. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Hari ini saya mau kita bahas tentang bagaimana tentang Amalek, bagaimana kita harus menguatkan dan meneguhkan hati. Itu memang nggak mudah, saudara. Itu mungkin memang dalam proses hidup kita, dalam perjalanan kita, kadang-kala kita sedang diajar untuk berproses bagaimana menguatkan hati. Tapi hari ini kita mau belajar ada satu tempat, namanya Rafidim. Itu tempatnya itu terletak di barat daya Sinai. Itu tempatnya bagus, itu di sebuah tempat di atasnya bukit, dia itu lembah. Nah, di situ hari ini itu ada biara di sana. Tapi kita mau bahas tentang bagaimana Amalek. Saudara, kalau kita lihat di ayat 7 bilang gini, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, kita tahu orang Israel itu diberikan berkat, diberikan anugerah, diberikan semuanya itu luar biasa. Sampai dia orang-orang Israel itu mereka lihat mukjizat bagaimana laut terbelah, bagaimana mana yang mencukupkan kebutuhan mereka tiap pagi ada, bagaimana ketika mereka minta daging, Tuhan kasih burung puyuh. Tapi mereka masih nanyain, adakah Tuhan di sini? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Adakah Tuhan? Iya, ada nggak di sini gitu. Nah, kadang-kala itu juga kadang-kala yang suka terbisik di dalam pikiran kita, ada nggak Tuhan? Saudara, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam pergumulan, kita kadang-kala suka di hati kita itu kadang-kala ada nggak Tuhan? Padahal saudara, kalau kita sadari atau enggak, kita seringkali lihat mukjizat Tuhan. Kita seringkali lihat bagaimana laut terbelah, bagaimana kemustahilan jadi keajaiban. Kita lihat bagaimana mana itu setiap pagi itu ada, bagaimana hidup kita itu dicukupi Tuhan dengan caranya yang ajaib dan dahsyat. Tapi kadang-kala dalam proses, dalam setiap hal apapun yang kadang menimpa kita, kadang-kala sisi manusia kita itu muncul dan kita bertanya, adakah Tuhan di sini? Nah, bangsa Israel itu ngalamin banyak hal, saudara. Ngalamin dari mata mereka sendiri, mereka lihat bagaimana mukjizat Tuhan, bagaimana keajaiban Tuhan. Saudara, ada poin penting yang saya mau kasih tahu bahwa ketika bangsa Israel bersungut-sungut, di ayat 8 akhirnya dikatakan, lalu datanglah Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ketika kita mengeluh, ketika kita bersungut-sungut, maka datanglah Amalek dalam hidup kita. Maka datanglah malapetaka, maka datanglah hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Saudara, Amalek ini terkenal sebagai bangsa yang buas, sebagai bangsa yang tidak kenal belas kasihan. Bahkan di kitab Ulangan berkata bahwa Amalek itu adalah menyerang orang-orang yang lemah di bangsa Israel. Kita tahu kejadian ketika Ziklag diserang. Orang Israel itu menculik istri tentara Daud, bahkan istrinya Daud diculik. Mereka menculik anak-anak saat Daud tidak ada, saat tentara-tentara pasukannya Daud tidak ada. Mereka menyerang di titik-titik lemah kita. Iblis itu bukan kayak tentara biasa yang ngerti hukum perang.
ada strategi, ada segala macam. Iblis itu enggak seperti itu, saudara. Iblis itu menyerang titik lemah kita. Ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi tidak berdaya, Alkitab berkata dia seperti singa yang sedang mengaum-ngaum, yang siap mencari mangsanya. Nah, ketika sungut-sungut dari bangsa Israel itu muncul, ketika mereka bertanya, adakah Tuhan di sini? Dan akhirnya Alkitab di ayat 8 bilang, maka saat itu mereka menghadapi Amalek. Kita nggak ngerti kapan Amalek itu datang dalam hidup kita. Tetapi ketika hati kita bisa bersyukur, maka percayalah Amalek itu akan lewat dan kita bisa mengalahkan Amalek. Mungkin di ayat-ayat setelah itu kita tahu ceritanya bagaimana akhirnya Amalek bisa dikalahkan. Tapi hari ini saya mau bicara tentang kuatkan dan teguhkan hati. Karena ketika kita lemah, ketika kita bersungut-sungut, itu akan membuat Amalek datang dalam hidup kita. Saudara, mungkin di koran atau di perkataan biasa kita nggak pernah dengar kata sungut-sungut ya. Tetapi kata sungut-sungut itu artinya adalah ngomel, marah-marah. Dan di Alkitab itu ada 15 kali kata sungut-sungut dari Keluaran sampai Yosua. Bangsa Israel itu muncul dalam hatinya, bergumam dalam hatinya, dan ngomong lewat suaranya, bersungut-sungut. Mereka ngomel, mereka marah, mereka kesel. Padahal tadi di awal saya bilang mereka sudah lihat berkat Tuhan. Mereka sudah lihat mukjizat Tuhan. Tapi mereka tetap bertanya-tanya, adakah Tuhan di sini? Ada nggak Tuhan di sini? Saudara, sekali lagi saya mau berkata ketika kita bersungut-sungut, bersiaplah kita menghadapi Amalek. Saudara, saya mau bicara tentang kita akan buka lagi di 1 Samuel 30 ini tentang bagaimana Daud yang tadi saya cerita di awal, bagaimana Ziklag terbakar, bagaimana istrinya Daud, bagaimana istri dari pasukan-pasukan Daud diculik, dan daerah mereka dibakar. Daerah mereka dibakar sampai mereka kaget. Mereka waktu itu nggak tahu, mereka berpikir bahwa istri mereka, anak-anak mereka itu dibunuh. Tapi nanti di pertengahan cerita itu kita tahu di 1 Samuel 30, ayat 1-6 kita tahu bahwa mereka itu diculik sama orang Amalek. Orang Amalek ini buas, orang Amalek ini orang yang garang, orang yang benar-benar luar biasa, saudara. Dan oh iya, satu, orang Amalek juga yang membuat perkenanan Tuhan atas Saul pergi. Waktu itu Saul dapat perintah dari Samuel untuk menghabisi semua orang Amalek. Dan ternyata Saul mensisakan binatang-binatang, Saul mensisakan raja mereka, dan akhirnya itu membuat hati Tuhan marah. Dan perkenanan Tuhan itu akhirnya undur dari Saul. Amalek pun yang membuat jatuh Saul. Amalek yang sama. Jangan sampai itu membuat jatuh hidup kita, membuat kita jadi terperosok. Karena apa? Karena satu hal, karena sungut-sungut, karena kemarahan, karena ngomel kita. Mari mengucap syukur, karena dalam ucapan syukur itu ada berkat yang luar biasa. Kita akan lihat di 1 Samuel 30 ketika Ziklag terbakar, kita tahu mereka itu pahit hati. Kita berkata, nanti saudara bisa baca di 1 Samuel 30 ayat 1-6, di situ berkata mereka itu pahit hati, mereka itu menangis sejadi-jadinya sampai mereka lupa caranya untuk menangis. Kenapa? Karena mereka begitu pedih hati. Sampai di Alkitab di situ bilang mereka hampir mau melempari Daud, raja mereka, pemimpin mereka dengan batu. Karena apa? Karena mereka benar-benar pahit, mereka benar-benar marah, mereka benar-benar kecewa. Karena Daud yang tadinya mereka pikir bisa memimpin mereka, ternyata Amalek datang dan menculik anak-anak mereka, istri mereka. Di situ Alkitab jelas bilang, setelah kejadian itu, apa yang terjadi? Daud menguatkan hatinya, menguatkan kepercayaannya. Saudara, tidak ada orang lain yang mungkin kadang-kala bisa menguatkan kita. Orang lain terbatas. Orang lain mungkin punya batasan. Ketika kita marah, ketika kita kesal, ketika percobaan, ketika pergumulan datang dalam hidup kita, kita bisa marah dan mungkin orang lain nggak bisa menguatkan kita. Tapi sekali lagi Alkitab bilang, hanya diri kita saja yang bisa menguatkan. Karena di Alkitab di 1 Samuel 30 berkata, Daud menguatkan kepercayaan. Dan dia menyerang dan dia membalikan keadaan. Sampai dia akhirnya mampu mengembalikan anak-anak mereka, istri mereka yang diculik. Ditambah harta-harta benda yang merupakan jadi jarahan mereka. Saudara, ketika kita bisa menguatkan kepercayaan kita, menguatkan hati kita, maka ada apa ya, kalau bisa dibilang ada hati yang berubah, hati yang bersungut-sungut berubah. Amalek bisa dikalahkan. Kalau kita tahu ceritanya di Ziklag itu, Amalek dikalahkan, dihabisi sampai tidak bersisa.
Kenapa? Karena dimulai dari satu titik, menguatkan hatinya, menguatkan kepercayaannya. Kalau kita buka lagi di Yosua 1, kita akan buka di Yosua 1 ayat ke-6. Yosua 1 ayat ke-6. Di sini berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara, kita bilang bahwa kuatkan dan teguhkanlah hati. Kita tahu cerita ini bagaimana kemudian Musa mati dan Yosua yang menjadi pengganti dari Musa. Tongkat estafet itu diserahkan ke Yosua. Nah, ini adalah peralihan transisi yang mungkin menurut Yosua ini nggak mudah. Dia harus memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, terkenal dengan keras hatinya, terkenal dengan sungut-sungutnya. Dan sekali lagi, Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hati. Bukan orang lain yang bisa menguatkan engkau, tetapi dirimu sendiri. Bukan orang lain yang bisa kadang-kala menyemangati engkau. Orang lain terbatas, saudara. Manusia terbatas. Tetapi kekuatan yang dari Tuhan, itu akan berkata kepada hidup kita, kuatkan dan teguhkanlah hati. Diri kita sendiri yang bisa menguatkan, diri kita sendiri yang bisa meneguhkan hati kita. Untuk kita nggak lihat masalah di balik semuanya. Ketika kita bisa menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita, fokus kita sudah berubah, saudara. Fokus kita nggak hanya lihat masalah, fokus kita nggak hanya lihat pergumulan, fokus kita nggak hanya lihat seberapa besar masalah yang harus kita hadapi. Tapi fokus kita akan lihat bagaimana Tuhan menjadi penolong dan pembuka jalan buat kita. Nah, itu intinya, itu poinnya. Dan akhirnya kita tahu, di Yosua ini, saudara, Yosua 1-2, 4 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hati. Kita tahu kalau lebih Hilang suaranya Pak Julius. Halo Pak Julius, suaranya hilang. Ya, saya lanjutkan ya. Maaf tadi ya. terputus. Saudara, di Yosua 1 bilang bahwa 4 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hati. Jadi ini bukan sesuatu yang nggak penting, saudara. Sampai 4 kali. Dan perkataan ini bukan buat Yosua saja. Perkataan ini juga buat setiap hidup saudara dan saya. Lewati masa-masa pandemi seperti ini. Lewati masa krisis seperti ini. Lewati masa yang kadang-kala nggak ringan. Tapi mungkin kadang-kala secara manusia kita berpikir berat. Sekali lagi kita mau berkata, kuatkan dan teguhkanlah hati. Jangan sampai ketika kita sungguh-sungguh dan kita berkata, adakah Tuhan di sini? Dan akhirnya ayat 8 berkata, maka saat itulah Amalek datang menyerang mereka. Poinnya adalah ketika kita bisa bersyukur, ketika kita bisa menguatkan hati kita. Percayalah, Amalek pun bisa kita habisi. Semua yang bukan dari Tuhan, itu bisa kita habisi. Daud yang tadinya terdesak ketika Ziklag dibakar. Daud yang tadinya saat itu dia hampir mau dibunuh sama tentaranya sendiri. Orang-orang percayanya sendiri. Tapi dia ada turning point, ada inti yang dibalikkan Tuhan. Ketika dia berkata, Daud menguatkan kepercayaan. Daud menguatkan hatinya. Untuk dia percaya bahwa selama masih ada Tuhan. Selagi masih ada Tuhan. Dia akan lihat keajaiban demi keajaiban. Saudara, kita mau lihat lagi di firman Tuhan itu berkata bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mungkin saat-saat ini nggak mudah, saudara, nggak gampang. Tapi sekali lagi Tuhan mau berkata, nggak ada cara lain selain menguatkan dan meneguhkan. Bukan orang lain, saudara. Bukan siapa-siapa, tetapi diri kita sendiri. Ada orang yang bilang, kalau kita mau berubah. Kita mau berubah, tapi intinya dari kita sendiri. Ada orang yang bilang, mau ribuan hamba Tuhan mendoakan, mau ribuan hamba Tuhan tumpang tangan, doain sungguh-sungguh, tapi dari diri kita sendiri nggak berubah, ya sama juga, nggak akan bisa berubah. Dan itu juga balik ke kita. Intinya di kitanya, di hidup kita, mau nggak kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Lewati keadaan, lewati apapun juga, respon hati kita itu yang penting. Jangan kita bertanya-tanya, adakah Tuhan di sini? Tuhan nggak nolong saya. Kok sepertinya Tuhan nggak bantu saya? Kok sepertinya Tuhan berdiam diri? Saudara,
Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tuhan tidak pernah berdiam diri. Dia melihat dan dia tahu. Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kapasitas kekuatan. Jadi apapun juga yang sedang saudara hadapi hari ini, pandemi, krisis, apapun, Alkitab sekali lagi berkata, itu tidak melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Alkitab juga berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, pikulah kuk yang daripadaku. Mungkin kadang-kadang kita berpikir gini, saya letih lesu, saya berbeban berat, kok malah disuruh pikul kuk? Tapi Tuhan berkata, pikulah kuk yang daripadaku. Karena kuk itu ringan. Mungkin selama ini kita mikul kuk yang bukan dari Tuhan dan akhirnya itu berat. Tapi mulailah ganti kuk itu. Tanggalkan itu dan kita memikul kuk yang dari Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan bilang kuk itu yang dari Tuhan ringan. Untuk segala masa, untuk segala keadaan, Tuhan akan membuat sebuah kebaikan buat hidup kita. Tuhan akan membuat keajaiban buat hidup kita. Ada satu kejadian, ada satu kisah nyata, saudara. Ada satu orang ibu, namanya Ibu Mutiara. Ibu Mutiara ini dulunya waktu dia belum berkeluarga, orang tuanya dulu sangat kaya waktu itu. Tapi akhirnya bangkrut, usahanya bangkrut. Jadi akhirnya dia harus bantu ibunya. Pertama dia bantu ibunya dengan jualan di pasar. Ya, cerita dari jualan di pasar itu dia akhirnya bisa sekolah, dia bisa kuliah. Nah, dia bisa kuliah di Jakarta, kemudian ketika dia kuliah di Jakarta, dia ketemu satu dosen dan akhirnya dia suka sama dosennya dan singkat cerita dia nikah sama dosen. Dia nikah dalam perjalanan hidupnya dosen waktu zaman dulu, waktu zaman Orde Lama Orde Baru itu nggak sejahtera sekarang. Nah, akhirnya dia harus bantu suaminya untuk dia jualan batik dari pintu rumah ke rumah dan akhirnya pernah bangkrut, pernah gagal. Dia coba lagi dia jualan telur. Singkat cerita kurang lebih cuma 10 tahun usia pernikahan mereka, suaminya jatuh sakit dan suaminya meninggal. Dia nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba suaminya meninggal karena sakit. Nah, berapa hari kemudian setelah suaminya meninggal, ada dari pemerintah, dari polisi dan TNI itu datang ke rumahnya dan kasih hadiah 2 buah mobil sedan. Dari pihak pemerintah bilang gini, karena suami ibu sudah berjasa buat negara, kami berikan hadiah ini sebagai tanda jasa. Jadi Ibu Mutiara ini dapat 2 mobil, saudara, 2 mobil sedan. Dia bingung mau diapain. Dia berpikir apakah mobil ini saya jual untuk biaya saya hidup beserta dengan anak-anak saya atau gimana. Tiba-tiba nggak tahu kenapa timbul ide. Dia bikin taksi, dia bikin sewa mobil sedan saat itu. Karena mobil sedan saat itu jarang. Nah, akhirnya dia bikin. Dia namain sedannya itu Chandra Taksi. Seiring berjalan waktu, ternyata itu lumayan. Animo masyarakat, respon orang-orang di situ. Mereka suka dan mereka nggak pernah naik mobil, jadi mereka sewa taksi itu untuk keliling Jakarta. Dan banyak. Dan akhirnya dia urus izin, Ibu Mutiara ini urus izin, cerita akhirnya izinnya keluar, dari untung dari 2 mobil itu dia bisa beli mobil yang lain, dan dia buat taksi. Dan akhirnya mobilnya jadi banyak. Dan dari nama Chandra Taksi itu berubah jadi namanya Bluebird Taksi. Artinya apa, saudara? Dari yang sepertinya manusia atau keadaan mereka rekakan yang jahat, dia bisa merubahnya menjadi sebuah kebaikan. Dari suaminya meninggal, akhirnya dia bisa melihat kebaikan di balik itu semua, dan dia berhasil. Kalau kita lihat sekarang, nggak ada yang nggak tahu taksi itu, taksi Bluebird. Nah, saudara, ketika kita memilih untuk pahit dan tawar hati, atau kita memilih untuk kita menguatkan hati dan meneguhkan hati, itu tergantung diri kita sendiri. Saudara mau memilih apa? Saudara mau memilih, ada nggak Tuhan di sini? Kok keadaan makin parah ya? Kok keadaan makin nggak enak? Kok keadaan makin nggak menyenangkan? Kenapa Tuhan buat seperti ini? Apakah Tuhan jahat? Saudara, saya mau berkata, Tuhan tidak pernah jahat. Alkitab berkata, untuk segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada-Nya. Saudara percaya sama Tuhan, lihat kebaikan di balik semua. Seperti tadi kisah tadi yang saya ceritakan, kalau hari itu Bu Mutiara itu berpikir, udahlah 2 mobil ini saya jual deh. Saya jual, saya buat biaya anak saya dan penghidupan saya.
Mungkin hari ini kita nggak pernah dengar namanya bluebird taksi, saudara. Kalau dia berpikir, udah saya stres, saya depresi, kenapa sepertinya jahat, kenapa seperti keadaan itu tidak menyenangkan? Mungkin kita nggak akan dengar nama taksi itu. Mungkin dia bisa masuk rehabilitasi, mungkin dia bisa masuk rumah sakit karena stres memikirkan keadaan. Tapi dia mengganti itu semua menjadi sebuah kebaikan. Nah, apakah yang akan kita hadapi hari-hari ini, apakah yang akan kita lalui hari-hari ini, itu saudara tergantung respon kita. Tergantung bagaimana cara pandang kita melihat situasi. Mari berpikir positif bahwa Tuhan bisa membalikan semua kejahatan, semua yang buruk, semua yang sepertinya tidak menyenangkan, menjadi sebuah kebaikan. Saya percaya Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan itu selalu baik dan terus baik. Ada satu statement yang buat saya ini saya diberkati banget, saudara. Ada satu statement bilang gini, kalau sakitmu nggak sembuh gimana? Kalau pergumulanmu itu nggak dijawab Tuhan gimana? Kalau masalahmu nggak selesai gimana? Apakah engkau masih mau tetap nyembah Tuhan atau kasihmu jadi dingin? Kan? Mengasihi Tuhan bukan karena apa yang dia berikan banyak buat hidup kita. Tetapi dia sudah berikan jauh lebih banyak, yaitu keselamatan buat setiap kita. Jadi mau apapun, mau keadaan apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, mari punya respon untuk satu hal aja, mengucap syukur senantiasa. Karena mengucap syukur itu gratis, saudara. Itu nggak bayar. Dan butuh keteguhan, kekuatan hati kita untuk kita naikkan. Terima kasih Tuhan, aku akan lihat kebaikan di balik ini semua. Terima kasih Tuhan, aku akan melihat keajaiban di balik ini semua. Terima kasih Tuhan, aku akan melihat mukjizat di balik ini semua. Nah, itu yang hari-hari ini sedang kita gemakan. Iblis boleh tawarkan ketakutan, iblis boleh tawarkan kecemasan. Apalagi keadaan-keadaan seperti ini, semuanya seperti di lockdown, semuanya sepertinya tertutup. Bahkan mungkin orang yang bekerja sepertinya kayak deg-degan, wah saya akan diterusin atau enggak? Keadaan sepertinya akan seperti apa? Lewati seperti ini nanti ke depan akan seperti apa? Iblis bisa tawarkan semua itu. Tapi kita bisa balikkan rekaan yang jahat dari iblis menjadi sebuah kebaikan. Kita lihat satu contoh lagi, Yusuf. Bagaimana hidupnya dijual, difitnah, masukkan penjara. Tapi dimanapun dia berada, dia selalu jadi pemimpin. Dia dijual, dia jadi budaknya Potifar, jadi pegawainya Potifar, dia jadi pemimpin. Dia dimasukkan penjara, dia jadi pemimpin narapidana. Dia keluar dari situ, bahkan dia jadi pemimpin dari orang Israel. Orang kedua dari Firaun. Dimanapun dia berada, dia selalu jadi pemimpin. Kenapa? Karena kita mau belajar untuk merubah mindset dari orang yang selalu kalah, dari selalu bertanya-tanya, ada nggak Tuhan di sini? Menjadi, kita rubah menjadi perkataan, kuatkan dan teguhkanlah hati. Tidak ada orang lain, saudara, yang bisa menguatkan saudara. Orang lain terbatas. Dia tidak bisa menguasai dan mengawasi saudara dan terus kasih nasihat 24 jam. Hanya diri kita sendiri yang kadang-kala bisa menguatkan hidup kita sendiri. Itu ya, yang mau kita sama-sama belajar. Oh ya, ada satu lagi, bagaimana Tuhan bisa membalikan semua yang buruk menjadi kebaikan. Ada satu kisah nyata di tahun 1910 di satu desa, di satu kota di Alabama di Amerika. Kota itu terkenal dengan ladang kapasnya. Mereka itu penghasil kapas terbaik di negara bagian itu. Mereka hidupnya nyaman, mereka hidupnya enak. Tiba-tiba saudara ada kumbang kapas, kumbang yang makan kapas tiba-tiba tertiup. Mungkin terbawa, termigrasi, dan akhirnya menghabisi semua ladang kapas di negara bagian. Dan mereka awalnya marah. Kenapa? Hidup kami baik-baik saja, hidup kami tentram dengan kami menjadi pengelola pertanian kapas. Dan saudara tahu, 10 tahun kemudian, kumbang kapas itu menjadi tugu dan menjadi lambang dan logo negara bagian itu. Menjadi logo dan menjadi landmark kota tersebut. Kenapa? Karena ternyata setelah ladang kapas itu habis, mereka merubah pola mereka. Mereka merubah cara berpikir mereka, dan akhirnya mereka mengganti dari mereka bertani kapas, mereka mengganti dengan
mulai bertani sayuran, buah-buahan. Dan ternyata itu maju dan lebih besar dan lebih baik. Dan buah-buahan mereka, sayur-sayuran mereka menjadi yang terbaik di seluruh Amerika, bahkan benua Amerika. Kadang-kala kita bisa merubah yang buruk menjadi lebih buruk, atau kita bisa merubah yang buruk menjadi lebih baik. Itu tergantung bagaimana kitanya. Jangan sampai ketika di Keluaran 17 ayat 7, ketika mereka ada di Meriba, ketika mereka lihat yang pahit, mereka lihat yang tidak menyenangkan, mereka akhirnya bertanya-tanya, adakah Tuhan di sini? Dan tiba-tiba ketika mereka bertanya-tanya, Amalek muncul. Amalek menghabisi, Amalek merusakkan, Amalek menghancurkan, Amalek memutus yang tadinya jadi destiny hidup kita. Mari belajar kita untuk mengucap syukur, keadaan apapun juga, karena mengucap syukur itu lebih baik dibandingkan kita bersungut-sungut. Mengucap syukur itu lebih baik dibandingkan kita marah, dibandingkan kita ngomel. Memang nggak gampang, nggak mudah. Tidak ada yang mudah ketika kita bisa bersyukur. Tidak ada yang mudah ketika kita lihat keadaan itu nggak enak, keadaan itu tidak menyenangkan. Kenapa seperti ini? Tapi itu rumus dari orang-orang percaya. Karena sampai sejauh ini Tuhan sudah memimpin kita. Sampai sejauh ini kita sudah lihat mukjizat. Sampai sejauh ini kita sudah lihat keajaiban yang Tuhan buat. Masakan Tuhan tinggalkan kita? Tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Tidak pernah dia berhenti berinvestasi yang ajaib buat hidup kita. Dia akan terus melakukan bagian yang terbaik buat hidup kita. Nah, ini yang mau jadi dasar kita sepanjang minggu ini. Apapun juga yang terjadi di pemerintah, apapun juga yang terjadi di keadaan bangsa ini, bagian kita cuma satu, bersyukur, saudara. Mengucap syukur, menguatkan hati, meneguhkan hati kita, supaya kita tidak bimbang dan tidak terombang-ambing. Kita tahu ya, ketika Musa menyerahkan tongkat estafet itu ke Yosua, awalnya dia takut, dan akhirnya kita tahu, di endingnya, di akhirnya, Yosua jadi jenderal Tuhan yang luar biasa. Dia jadi pemimpin pasukan yang luar biasa. Bagaimana dia taatnya sampai Tuhan, sampai dia buat peristiwa besar, tembok Yeriko runtuh. Dia mengalahkan orang-orang Kanaan dengan caranya yang luar biasa. Dia itu dulunya abdinya Musa, saudara. Istilahnya tukang suruhnya Musa. Tapi akhirnya ketika dia dapat tempat itu, dan Tuhan bilang kuatkan dan teguhkanlah hati, dia jadi orang yang luar biasa. Dan hari ini, pagi ini Tuhan mau berkata kepada setiap kita, kuatkan dan teguhkan hati. Ayo, mau nggak kuatkan dan teguhkanlah hati. Biar kita jadi orang-orang yang luar biasa. Jangan pernah lihat apa yang tidak menyenangkan. Sadrak, Mesak, Abednego pernah berkata ketika mereka dimasukkan ke bara api, sekalipun Tuhan tidak tolong kami tidak akan pernah menyembah dewa Tuhan. Sekalipun kadangkala kita lihat keadaan nggak menyenangkan, aku akan tetap menyembah Tuhan. Karena itu kadangkala proses hati, itu kadangkala ujian hati, di mana kita bisa jadi orang-orang yang makin dewasa, makin siap, dan makin mengucap syukur lihat keadaan. Ya, itu sih saudara, biarlah hari ini kita mau berdoa sekali lagi, kita mau menguatkan hati kita lagi, untuk kita bersyukur melalui keadaan apapun. Mari kita naikkan lagu, tak usah aku takut sebab kau besertaku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, sebab kau saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, sebab kau hiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Kami naikkan syukur kami dan kami berkata, Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi kuatkan dan teguhkanlah hati kami Tuhan, sebab Tuhan yang akan membuat kami untuk memimpin semuanya Tuhan, untuk kami belajar percaya, untuk kami belajar tidak pernah takut, karena Tuhan yang menyertai kami, karena Tuhan yang bersama dengan kami. Sekali lagi ini yang Tuhan berkata buat setiap hidup kami, kuatkan dan teguhkanlah hati kami Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kami, menghadapi apapun, menghadapi cobaan apapun. Tidak ada bisikan dari iblis, tidak ada bisikan dari kuasa kegelapan yang bisa memasuki hidup kami. Tidak ada Tuhan bisikan iblis yang bisa melemahkan jiwa kami. Tapi hari ini kami akan jadi kuat. Kami akan mengucap syukur buat setiap keadaan. Tidak ada lagi Tuhan Amalek yang harus kami hadapi, karena hidup kami bersyukur buat setiap keadaan. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, sebab Ibu. Saat ku lemah, terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Saat kami lemah, Kau kekuatan kami. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau ajaib dan perkasa perbuatanmu buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi firman-Mu berkata, kuatkan dan teguhkanlah hati. Mungkin hari ini kami yang sedang memegang tongkat estafet itu, dari pendahulu-pendahulu kami yang lain. Mungkin kami yang harus jadi bagian untuk kami berdiri buat bangsa kami, buat kota kami dimanapun Kau tempat. Mungkin nggak mudah Tuhan untuk kami lewati pandemi ini, untuk lewati keadaan seperti ini. Tapi kami tahu firman-Mu jelas berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan mulai hari ini kami akan menguatkan, meneguhkan hati kami. Keadaan apapun boleh datang menerpa hidup kami. Situasi apapun boleh datang menerpa hidup kami. Tetapi fokus hati kami akan tetap teguh, yaitu kami menguatkan dan meneguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita mengangkat tangan sama-sama. Kita mau lepaskan kesembuhan, pemulihan buat Indonesia. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Sembuhkan, pulihkan Indonesia Tuhan. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan, pulihkan Tuhan. Engkau Jehovah Rafa. Engkau Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan Indonesia. Kami tidak akan lagi dengar penyakit-penyakit sampar, kabar-kabar buruk. Semua yang bukan daripada Tuhan dilalukan di dalam nama Yesus. Dari Sumatera sampai Papua, kami akan dengar kabar keselamatan. Kami akan dengar kabar kesehatan, kesembuhan. Setiap rumah sakit hari ini Tuhan. Semua pasien-pasien yang dirawat hari ini sembuh di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang melakukan isolasi mandiri hari ini sembuh di dalam nama Yesus. Kesehatan, pemulihan yang sempurna itu jadi bagian mereka. Hari ini kami mengangkat tangan kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Seperti Yosua saat berperang. Dan Musa harus mengangkat tangan dan Harun dan Hur menopang. Saat itulah Yosua menang perang. Hari ini kami menopang pemimpin-pemimpin kami. Kami menopang para hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami menopang gereja-gereja Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dan kami berkata, kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan keluar sebagai pemenang. Tidak ada intimidasi. Tidak ada Tuhan perkataan-perkataan buruk. Tidak ada berita-berita, kabar-kabar buruk lagi yang hari ini kami dengar. Kami hanya akan dengar kabar-kabar keselamatan,
Kabar baik hari ini kami dengar. Semuanya terkendali Tuhan. Pandemi ini selesai. Pandemi ini selesai. Semua virus apapun juga Tuhan selesai. Bahkan tidak akan menimpa kami lagi. Mazmur 91 hari ini kami perkatakan buat hidup kami, buat keluarga kami, buat kota kami, buat gereja kami, bahkan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan dan teguhkanlah hati Indonesia. Kuatkan dan teguhkanlah hati bangsa kami, kota kami, gereja Tuhan. Bahkan diri kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami dimanapun kami berada. Kami menguatkan hati kami meneguhkan hati kami. Supaya kami akan terus kuat dan tidak menghadapi Amalek-Amalek kami lagi. Tapi kami akan menghabisi mereka semua yang melemahkan kami, yang menyerang dari kelemahan kami. Kami akan kuat. Karena kami tahu satu perkara, Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terus bicara, mungkin hamba-Mu terbatas, mungkin kami dengar, mungkin terbatas. Tapi kuasa-Mu yang tidak terbatas, itu akan menyampaikan lebih dahsyat lagi kepada hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Silakan Pak Thomas. Ya. Thank you Pak Julius. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan. Mohon Bapak Ibu, teman-teman semua untuk menyiapkan perjamuan kudus, menyiapkan roti dan anggur, bisa pakai roti tawar, bisa pakai biskuit, dan anggurnya yang punya anggur bisa dipakai, yang tidak punya anggur bisa pakai air putih, ya. Apakah semua sudah siap? Iya. Kalau semua sudah siap, kita akan sama-sama nyanyikan satu pujian dulu. Kita nyanyikan lagu Karena Salibmu. Jo, bisa Jo? Mari kita nyanyi bersama-sama ya. Boleh dibuka mic-nya. Michael, nyanyi Michael. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Musiknya. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
Gak jelas Pak sedikit. Kedengaran. Asamu sanggup jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus segalanya. Puji Tuhan. Kita tahu adalah kehendak Tuhan supaya kita semua sehat dan sembuh. Ya Bapak Ibu, tidak ada satupun yang dari kita yang dikehendaki Tuhan sakit. Tuhan mau semua kita diberi kesembuhan. Dan Tuhan sudah memberikan tubuhnya dan darahnya untuk kesembuhan kita. Dan itu yang dia lakukan ketika sebelum dia naik ke sorga, dia berikan roti dan anggur dan dia berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku dan inilah darahku. Tuhan sudah berikan dirinya, tubuhnya dan darahnya, itu yang paling penting dalam hidup manusia, ya, tubuh dan darah, dan itu sudah diberikan Tuhan untuk kesembuhan buat penyakit kita. Dan kita tahu bahwa darah itu untuk pengampunan dosa, penyucian dosa, dan tubuh
untuk kesembuhan kita. Ya, jadi 2 itu berkat yang terbesar, mujizat yang terbesar. Nomor 1, pengampunan dosa. Itu berkat yang terbesar di dunia inilah. Ya, nomor 1 berkat yang paling besar apa? Pengampunan dosa. Karena dengan pengampunan dosa kita beroleh keselamatan, hidup kekal, kerajaan Allah, mahkota kemenangan, dan kita mendapat semuanya itu hanya karena oleh pengampunan dosa yang Yesus berikan. Jadi darahnya memberikan pengampunan. Terus yang kedua, tubuhnya. Ya, Bapak Ibu, di dalam perjamuan ini kita hanya ada 2 unsur kan ya, yaitu anggur dan roti. Nah, roti itu adalah tubuh Tuhan. Ya, Yesus katakan inilah tubuhku. Tubuh Tuhan itu untuk kesehatan dan kesembuhan. Jadi saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua, berkat nomor 1 di dunia itu keselamatan, berkat nomor 2 itu kesembuhan, kesehatan. Ya, tapi ada yang orang bilang, wah buat apa Pak sehat nggak punya duit? Oh, kalau disuruh bandingin yang punya duit sama yang sehat, pilih mana Bapak Ibu? Pilih mana? Punya duit tapi sakit atau sehat nggak punya duit? Saya pilih sehat nggak punya duit, haleluya. Tapi nanti yang ketiga, Tuhan kasih kita duit, ya. Karena Yesus katakan, aku jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Ya. Jadi berkat nomor 3 itu adalah kekayaan. Berkat nomor 2 kesehatan. Berkat nomor 1 keselamatan. Ya. Jadi tubuh dan darah Yesus itu untuk keselamatan kita, tetapi dibagi 2, darahnya untuk pengampunan dosa, tubuhnya untuk kesembuhan kita. Ya. Mari kita akan lihat sama-sama ya, bagaimana caranya tubuh dan darah Yesus bisa mendatangkan kesembuhan buat kita. Ya, karena tubuh dan darah Yesus ini adalah merupakan saluran buat kesembuhan dari segala sakit penyakit. Ya. Jadi hari ini kalau saudara punya sakit penyakit, bahkan itu sakitnya bukan sakit jasmani saja. Ya, saya bilang ada sakit emosi. Kalau orang marah, orang kecewa, orang putus asa, orang depresi, itu semua ada sakit juga. Tapi sakitnya emosinya, ya. Sama teman-teman kita yang dirawat sama Pak Eben nih, sekarang ada juga kan di situ ikut tuh ada 25 orang di sana. Ya, saya senang Pak Eben sudah pulang lagi dari NTT. Selamat datang Pak Eben. Ya, itu Pak Eben merawat bukan orang yang sakit secara jasmani, tetapi sakit secara emosi. Nah, itu pun bisa disembuhkan melalui perjamuan Tuhan. Jadi saya harap Pak Eben juga sudah siap ya dengan roti dan anggur. Ya kalau nggak ada roti, biskuit. Kalau nggak ada biskuit, ya kue apa saja. Dipotek dan itu dipegang sebagai tubuh Yesus. Dan kemudian setelah itu air disiapkan, ya kalau Fanta atau sirup silakan juga. Ya, kembali saya mau ulangi lagi bahwa Tuhan Yesus memberikan hidupnya itu 100% untuk kesembuhan. Dia ingin sembuh ya dari segala dosa, dari segala kutuk, dari segala sakit penyakit. Bukan kehendak Tuhan untuk kita sakit. Ya, kalau sakit itu terjadi karena memang kita hidup di dunia yang sudah tercemar, dunia yang banyak sekali kejahatan. Ya, ada yang berpraduga teori konspirasi setelah COVID disebar sebagai senjata kimia, kemudian dijuallah vaksin, kemudian dikontrollah semua warga dunia. Ya, dengan keuangan yang sudah hancur. Nah, sekarang 20% negara ini sedang bangkrut, sudah 20%. Ya. Kalau COVID-nya ditambah 1 tahun, 50% negara bangkrut. Ya. Hutangnya sudah puluhan ribu triliun nih semuanya. Ya, jadi kita tahu bahwa
Tuhan tidak menghendaki ini. Ada yang punya rencana yang buruk, melakukan hal-hal yang jelek, menyebar virus, kemudian menjual vaksin, kemudian menguasai ekonomi, kemudian mereka akan mengatur dunia. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan saudara mengalami penindasan. Dia ingin membebaskan saudara. Dan dia dengan caranya, dia berikan kita tubuh dan darahnya melalui perjamuan Tuhan untuk kita makan dan minum bersama, dan kita akan imani, kita akan akui bahwa tubuh Yesus untuk kesembuhan saya, darahnya untuk pengampunan dan keselamatan saya, juga seisi dunia. Dan itu akan menjadi sumber kesembuhan. Berapa sering kita harus melakukan perjamuan kudus? Saya katakan sesering yang saudara butuhkan. Kalau saudara sedang membutuhkan kesembuhan dalam emosi, kesembuhan dalam hal jasmani, bahkan kesembuhan secara ekonomi juga bisa, saudara. Ya, karena hidup kita sangat tergantung dua itu kan, tadi saya bilang ada orang pilih mana ya, sehat atau nggak punya uang. Ya, pilih punya uang atau sehat. Kalau cuma boleh satu, yang mana ya? Gitu. Untuk kita harus pilih sehat. Ya, terus yang kedua baru kita pilih uang. Ya, karena ada orang punya 1000 mobil, kalau sakit ya nggak bisa dipakai itu 1000 mobil, nggak ada gunanya. Ada orang punya uang bisa keliling dunia, tapi nggak bisa dipakai itu tiketnya semua keliling dunia karena sakit. Jadi semua yang dia punya nggak ada artinya kalau sakit. Ya, tapi kita berdoa pandemi ini akan berakhir dan kita semua akan sehat. Saudara akan dikasih vaksin dari Tuhan, vaksin untuk bebas dari segala sakit penyakit. Kalau saudara diserang pun, saudara bisa kalahkan itu. Saudara bisa perangi itu. Kalau saudara ketembak pun, saudara bisa sembuh. Ya, tidak akan mencelakakan saudara. Ya. Jadi kita bersama-sama bersatu hari ini. Ya, jangan pikirin penyebabnya saudara mengalami semua jelek-jelek ini seperti tadi khotbahnya Pak Julius kan. Ya, di mana Tuhan? Kenapa? Saya sudah setia, saya sudah melayani, saya sudah memberi, saya sudah persepuluhan, kok belum dapat ini, kok belum dapat itu, gitu kan? Jadi kita jangan cari akar dosa lah, ya. Karena kalau saya dulu belajar untuk sembuh, saya harus pelajari ada 100 akar dosa, ya, ketidaktaatan, melawan, tidak setia, kemudian kurang memberi, kurang berdoa, kurang beriman, bimbang, kemudian ada pernah terlibat okultisme, pernah melakukan sesuatu ini itu, wah 100 panjang banget. Padahal kalau Yesus tidak pernah satupun bertanya kepada orang yang sakit itu, apa akarnya penyakit kamu, ya? Dia cuma bilang, percaya kamu bisa sembuh, percaya Tuhan, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau imani. Dan itu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kalau kita mau mengakui tubuh dan darah Yesus, saudara nggak perlu cari akar-akar. Ya, ini ada akar-akarnya di nenek moyang kali ini ya. Ya nggak usah lagi ya. Saudara cukup percaya, mengakui tubuh Yesus sudah diberikan buat aku. Terima kasih Tuhan, oleh tubuhmu aku disembuhkan, oleh bilurmu aku disembuhkan. Dan terima kasih buat darahmu Tuhan yang menyelesaikan semua masalah dosa, yang memberi pengampunan, yang memberi keselamatan yang kekal. Haleluya. Mari kita bersama-sama akan masuk ke dalam perjamuan. Kita ambil roti di tangan kanan kita. Ya, semuanya siapkan roti di tangan kanan kita. Ya. Haleluya. Akan enggak, Tan? Kita akan membaca satu ayat dari 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu hari ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Kemudian ayat yang ke-24,
Kita baca sama-sama ayat yang ke-24. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur. 1 Korintus 11 ayat 24. Ia memecah-mecahkan roti itu. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau saudara mau ingat-ingat orang yang sudah disembuhkan Tuhan, saudara tahu tidak ada satupun yang tidak sembuh. Satu orang bisu datang, satu orang bisu pulang sembuh. 2 orang buta datang, 2 orang buta pulang sembuh. 10 orang kusta datang, 10 orang kusta sembuh. 100 orang di pasar datang, 100 orang di pasar sembuh. 5.000 orang datang, 5.000 orang sakit, berdoa minta Tuhan Yesus sembuhkan, dan Yesus katakan 5.000 sembuh. Jadi adalah kehendak Tuhan supaya semua saudara sembuh. Kalau mau ingat kesembuhan yang Yesus berikan itu, saudara pun akan mengalaminya. Dan untuk mengingat-ingat segala yang Yesus sudah lakukan, Yesus katakan ini, makanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti, dan percayalah saudara bahwa oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Dan hari ini kita tahu apapun sakit penyakit yang kita alami, penyakit emosi, penyakit jasmani, penyakit ekonomi, Tuhan mau semuanya sembuh ketika kita makan roti ini. Apakah engkau percaya bahwa oleh tubuhnya kita semua sudah disembuhkan? Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Haleluya. Mari sekarang kita ambil air atau anggur atau sirup yang ada di rumah saudara yang melambangkan darah Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, lalu dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yaitu peringatan akan Yesus yang sudah menyembuhkan semua orang yang sakit. Dan ini dilakukannya, perbuatannya ini untuk saudara. Dan ketika dia menyerahkan tubuhnya dan darahnya, dia serahkan itu buat saudara. Dan waktu saudara butuh, Tuhan katakan, lakukan ini sebagai peringatan akan daku. Sesering engkau mengingat perbuatan Yesus di kayu salib yang memberikan kepada kita kesembuhan, sesering itu juga engkau akan menjalani hidup di dalam kesehatan, kesembuhan ilahi. Saudara dikasih Tuhan, oleh darahnya kita semua telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan, diampuni segala dosa kita. Hari ini percaya ke Bapak Ibu semuanya bahwa darah Yesus juga sudah menghancurkan segala kutuk dan segala perbuatan iblis. Haleluya. Oleh darah anak domba, kuasa sakit penyakit, kuasa iblis sudah dihancurkan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh darah Yesus segala sakit penyakit COVID dihancurkan. Oleh darah dan oleh bilur Yesus segala sakit demam, segala sakit flu, segala sakit pilek, segala sakit pusing, segala pegal linu, semua sakit di dalam paru-paru, semua sakit di jantung, sakit di limpa, sakit di
ginjal sembuh di dalam nama Yesus. Aku katakan bahwa oleh bilur Yesus tidak ada penyakit yang tidak sembuh. Karena tidak ada satu orang pun yang datang kepada Yesus yang tidak disembuhkan. Sebanyak apapun yang datang sakit, sebanyak itu pula pulang sembuh. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur ya Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan kami semua. Kami sudah sehat, kami sudah sembuh. Kami bersyukur oleh tubuhmu dan darahmu kami menjadi satu tubuh. Kami menjadi satu keluarga besar. Keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Keluarga yang diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kita nyanyikan satu lagu. Ku naikkan syukurku. Silakan Michael boleh pimpin. Haleluya. Lagu ucapan syukur. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Puji Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan berdoa. Kita akan mendoakan Pak Daniel bersama Ibu Tiu dan anak-anak yang akan di bulan Juli ini melakukan perpindahan rumah, pekerjaan, dan pelayanan ke Kepulauan Riau. Dan kita semuanya akan kehilangan, tetapi kita tahu kepergian ke sana karena kehendak Tuhan, tugas Tuhan yang pasti menjadi berkat. Ya, kalau kita melepas anggota atau keluarga kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, itu kita diberkati, tempat lain diberkati, dan yang diutus pun diberkati. Jadi semuanya akan diberkati karena pengutusan adalah sebuah kerinduan hati Tuhan untuk menjangkau supaya semua orang diselamatkan. Kita senang di dalam gereja, kita hidup bahagia, bersekutu, memiliki pengalaman-pengalaman yang indah, melayani bersama. Tetapi kalau tiba waktunya harus diutus, ya kita tahu itu utusan karena Tuhan yang menghendaki. Ya, Tuhan yang mempunyai rencana. Dan ketika kita menaati rencana Tuhan, maka kita akan melihat kelimpahan, kita akan melihat berkat Tuhan. Ya,
saya akan minta Pak Daniel supaya kelihatan wajahnya. Nanti saya akan spotlight supaya bisa didoakan. Pak Daniel dengan Ibu Tiri. Ya, oke, baik. Bapak Ibu semua, kita arahkan tangan kita akan doa untuk pengutusan untuk Pak Daniel dan keluarga Pak Julius berangkat ke Riau pada bulan Juli ini. Bapak, kami bersyukur dan bersukacita karena kami tahu apabila ada anggota keluarga kami yang Tuhan utus, itu bukan pilihan manusia, itu bukan kebetulan, itu bukan rancangan kami, tetapi itu rancangan Tuhan. Kami tahu Tuhan pilihanmu tidak pernah salah. Kalau engkau memilih Julius untuk ditempatkan di Kepulauan Riau, ada maksud Tuhan yang besar supaya Kepulauan Riau boleh diberkati, dan kami doakan agar kehadirannya di sana boleh menjadi terang dan membawa dampak yang besar. Kami percaya benih yang kami lepas satu akan menghasilkan tumbuhan 1000 Tuhan, buah beribu-ribu Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa kepergian ke sana bukanlah kehendak manusia tapi kehendak Tuhan, dan kalau itu kehendak Tuhan tidak mungkin gagal tetapi pasti akan berhasil. Kami doakan puluhan, ratusan, ribuan orang akan diubahkan hidup oleh pelayanan mereka. Mereka akan menanam sekolah, mereka akan menanam klinik, mereka akan menanam gereja, apa saja yang mereka tanam kami doakan jadilah tumbuh, jadilah berbuah, dan jadilah berlipat-lipat ganda. Kami percaya ya Tuhan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Kalau mereka berdoa, setan-setan akan dikalahkan. Kalau mereka berdoa, orang yang sakit akan disembuhkan. Kalau mereka berdoa, orang yang terikat akan dibebaskan. Kami percaya Tuhan, tanda-tanda ajaib dan mujizat akan menyertai mereka. Engkau menjaga keluarga ini dari segala yang jahat, dari segala perpecahan, dari segala salah paham, dari segala konflik. Engkau juga jagai kedua anaknya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, supaya tidak ada satupun di antara mereka yang sakit atau yang tidak betah, tapi semuanya akan bersukacita, bergembira, menerima tempat yang baru, menikmati lingkungan yang baru, dan menjadi berkat. Kami percaya ini adalah musim yang baru buat mereka, musim yang Tuhan sediakan untuk mereka boleh mengalami peningkatan, mereka boleh mengalami perluasan, mereka boleh mengalami pengembangan. Apa saja yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan buat menjadi segalanya berlipat ganda. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Supaya kami pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap tidak berkurang, tapi bahkan bertambah-tambah. Terima kasih ya Bapak, kami bersukacita, dan kami sebagai jemaat di rumah doa terus mendoakan, terus mendukung, supaya apa yang Tuhan taruh dalam hati mereka akan menjadi kenyataan. Mimpi-mimpi, visi yang besar Tuhan berikan, supaya visi itu menjadi kenyataan juga. Terima kasih ya Bapak. Kiranya apa saja yang menjadi kebutuhan mereka, kami berdoa. Tuhan yang cukupkan. Kebutuhan emosi, kebutuhan rohani, kebutuhan ekonomi, apapun kebutuhan mereka. Tuhan yang cukupi menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga yang ditinggalkan di Bekasi, kami berdoa agar kami terus giat melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Kami terus giat membangun kota kami, menjadikan kota kami menjadi kota yang di mana semua penduduknya adalah orang-orang yang benar, semua orang mendengar kabar baik, kemanapun kami pergi, di tempat kami berada, kami akan memberitakan kabar baik, supaya nama Tuhan dimuliakan, dan Bekasi dipenuhi dengan semua kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kerajaan Tuhan dinyatakan di pemerintah Bekasi, di dunia industri, di dunia bisnis, di dunia ekonomi, di dunia pendidikan, semua dunia bagian ini Tuhan. Tidak ada yang tidak Engkau kuasai. Semuanya Tuhan yang menguasainya. Terima kasih ya Bapak. Kami sudah berdoa dan melepas keluarga Julius untuk diutus ke Riau di dalam berkat Allah Bapa, di dalam berkat Tuhan Yesus, dan dalam berkat pengurapan Roh Kudus yang tak terbatas sekarang sampai sepanjang masa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Pak Julius dan Ibu. Saya serahkan pendoa syafaat selanjutnya untuk berdoa dan persembahan. Silakan.
petugas persembahan dan pendoa syafaat. Silakan. Pengumuman nggak ada, Pak. Petugas pengumuman, pendoa, persembahan sekaligus siapa itu ya yang bertugas. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Allah Roh Kudus yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Bapa. Kami bersyukur sungguh Engkau Allah yang dahsyat bagi kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berjanji senantiasa memeliharakan kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang senantiasa berjanji tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Walaupun melalui Zoom ini Tuhan Yesus kami bertemu. Tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah memisahkan kami satu dengan yang lainnya. Kami semuanya adalah warga kerajaan surga. Kami adalah semuanya keluarga kerajaan Allah yang Kau pimpin ya Tuhan. Sehingga kami senantiasa terus mengucap syukur dalam segala hal keadaan apapun ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Sungguh kami melewati hari-hari yang Tuhan tidak sering menjadi keinginan manusia ya Bapa. Tetapi bersama dengan Tuhan kami akan kuat, bersama dengan Tuhan kami sanggup, bersama dengan Tuhan kami akan melewatinya dengan ucapan syukur, dengan ucapan segala terima kasih yang begitu besar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Kami boleh dikuatkan ya Tuhan. Bagaimana kami harus boleh memikirkan Ibu Tiromil, maaf mic-nya dibuka Bu, kepencet itu Bu mic-nya. terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang sudah Engkau berikan bagi kami. Ketika kami mengalami hal-hal di dalam kesulitan, kami hanya berseru kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menjawab dan memulihkan setiap hati kami. Kami hanya berseru dan memanggil nama Tuhan, karena hanya Tuhan yang menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Ketika kami mengalami hari-hari yang sulit pun Tuhan, kami mau tetap berkata bahwa Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami. Bahwa Tuhan Amin. tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah jauh daripada kami. Karena Tuhan itu senantiasa dekat dengan kami. Dan Tuhan itu ada sejauh daripada doa-doa kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Ketika kami mengalami sakit penyakit, kami perkatakan Tuhan yang sudah menyembuhkan kami. Dan kami mengalami kesembuhan. Dan pada hari ini kami terima mujizat Tuhan. Jadilah sembuh, maka kami akan sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang berfirman dan jadilah sesuai dengan firman-Mu atas kami, atas seluruh umat-Mu Tuhan Yesusku, atas seluruh gereja-gereja-Mu pada saat ini. Di saat kami beribadah melalui Zoom ini Tuhan, tidak ada satu orang pun yang Kau lewatkan melalui daripada berkat-Mu. Semuanya Tuhan curahkan atas kami ya Bapa. Karena kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu menyatu di dalam kami. Maka kami terima kesembuhan, kami terima kemuliaan, kami terima kesehatan, kami terima segala yang baik yang berasal daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan kami berdoa pada saat ini dimanapun umat-Mu berada. Tangan Tuhan yang menjamah mereka, yang sakit pada saat ini pun Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang mengalami beban berat pun pada saat ini kami perkatakan semuanya mengalami kemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan kami juga berdoa untuk pandemi pada saat ini ya Tuhan. Ini tidak akan membuat kami merasa khawatir, ini tidak akan membuat iman kami lemah, tetapi kami akan senantiasa terus menaikkan pujian, ucapan syukur dan doa kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang sanggup mengalahkan dan hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan segala wabah ini menjadi suatu kebaikan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi maupun atas bangsa kami Indonesia maupun negara kami ini ya Tuhan. Bahkan atas seluruh dunia ini ya Bapa. Sebab Tuhan memberikan kepada kami roh keberanian, roh kemenangan, bukan roh ketakutan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur
Melalui wabah ini Tuhan, kami semakin tahu mendekat kepada Tuhan. Kami semakin tahu mengucap syukur bahwa kekuatan yang sesungguhnya ada di dalam tangan Tuhan. Iblis boleh mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan akan mendatangkan suatu kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami berdoa, lawatlah kota kami Bekasi. Biarlah penyempurnaan Tuhan atas kota kami Bekasi ini. Begitu banyak Tuhan Yesusku yang kami dengar berita-berita yang tidak enak. Tetapi Tuhan, kami tahu segala sesuatu ada waktunya. Tuhan akan mendatangkan kebaikan atas kota Bekasi. Datanglah kemuliaan atas kota Bekasi. Kota Bekasi akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kota Bekasi akan mengalami terobosan yang baru, di mana gereja Tuhan akan bersatu, berdoa, mengalahkan segala tipu daya muslihat iblis yang akan menghancurkan kota Bekasi ini. Tetapi melalui gereja Tuhan yang bersatu, semuanya akan berlalu dengan baik di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan berdoa, biarlah senantiasa selamatkan Tuhan Yesusku, Engkau senantiasa memberikan kekuatan untuk setiap hamba-hamba melayani. Kami percaya semuanya boleh berkat dengan penyembahan kepada Tuhan. Karena di mana gereja Tuhan bersatu, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Engkau menumbuhkan iman percaya kepada setiap umat-Mu atas gereja GSC Aruma 2. Sehingga tidak ada satupun iman kami yang kendor ketika kami mendengar kabar yang tidak sedap Tuhan Yesusku. Tetapi kami mau perkatakan gereja Tuhan akan bangkit di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa, biarlah lawatan-Mu terjadi atas bangsa Indonesia ini ya Bapa. Revival akan terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan dari ujung-ujung bumi akan datang Tuhan Yesusku mencari wajah Tuhan. Akan datang seluruh jiwa-jiwa Tuhan Yesusku bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Melalui Tuhan Yesusku wabah pada saat ini Tuhan. Biarlah semua mencari kebenaran tentang Yesus Kristus. Tidak ada satupun Tuhan Yesusku yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak ada satupun yang mengandalkan kekuasaannya. Tetapi bangsa Indonesia akan dipenuhkan oleh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus. Engkaulah yang menjagai bangsa kami ini ya Tuhan. Engkaulah yang memberikan terobosan-terobosan atas bangsa kami ini. Dan kami juga berdoa untuk setiap pelosok-pelosok yang belum mengenal cinta kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa, bukakan pintu hati mereka. Jamalah Tuhan Yesus, kucelikan mata rohani mereka, supaya mereka boleh mengalami perjumpaan-perjumpaan ilahi dengan Kristus. Mereka boleh mendapatkan mimpi, mereka boleh melihat penglihatan-penglihatan bahwa Kristus yang senantiasa ada menjelajah mereka ya Bapa. Sampai ke pelosok-pelosok terkecil sekalipun yang belum mengenal Kristus secara pribadinya. Hadirlah Tuhan pada saat ini di dalam nama Kristus Yesus. Sampai kami melihat bangsa Indonesia akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa, biarlah semua jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan diselamatkan pada hari ini juga. Dan kami berdoa, senantiasa kasih Tuhan yang melanda setiap orang-orang yang pada saat ini membutuhkan jamahan Tuhan. Biarlah pemerintahan kami ini Tuhan Engkau jagai. Presiden kami Tuhan Yesusku sampai jajaran terendah sekalipun. Dengan takut akan Tuhan boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Dengan takut akan Tuhan. Tentunya ya Bapak, Engkau sendiri yang senantiasa hadir di dalam kehidupan Bapak Presiden kami Joko Widodo beserta jajaran terendahnya sekalipun. Bahkan boleh mengatasi Tuhan Yesusku krisis yang terjadi atas Indonesia ini. Kami tidak akan mengalami kehancuran ya Tuhan. Tetapi kami akan mengalami sesuatu kebaikan karena Tuhan yang senantiasa berdaulat atas bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Sampai bangsa Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sampai seluruh dunia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami mau perkatakan bahwa Yesus baik, sangat baik, dan teramat baik bagi kehidupan kami. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Puji Tuhan. Pengumuman silakan. Untuk pengumuman kita di dalam minggu sepekan ini, yaitu minggu 4 Juli 2021, yaitu ibadah minggu akan tetap diupdate sesuai dengan kondisi terkini, bahwa kita akan tetap melalui Zoom sampai waktu yang akan ditentukan kembali. Kedua, persembahan, persepuluhan, dan misi dapat ditransfer ke rekening BCA di 002 309 6908 atas nama GSJA Rumah Doa. Dan ketiga, baptisan air akan diupdate sesuai dengan kondisi terkini. Iya. Puji Tuhan. Udah, itu aja, Pak. Iya, puji Tuhan. Terima kasih, Ibu, buat pengumumannya. Kita akan tutup dulu dengan doa berkat. Ya, kemudian setelah itu kita masih ada waktu untuk ngobrol-ngobrol. Yang sudah harus pergi ya boleh pergi ya. Mari kita nyanyikan lagu Besar Anugerahmu. Silahkan. Iya Pak, bentar Pak. Jo, diputar aja pakai lagu aja John. Nanti Michael tinggal nyanyi ya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin
Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan terima berkat. Kita angkat tangan kita. Haleluya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa hari ini kami boleh beribadah karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan karena kasih Tuhan. Roti dan anggur yang kami makan bersama itu adalah bukti daripada kasih Tuhan yang melekat kepada kami. Bukti daripada kasih Tuhan yang ada di dalam kami. Bukti daripada kasih Tuhan yang menyertai kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena di dalam kami ada tubuh dan darah Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa di dalam kami ada hadirat Tuhan. Dan di hadirat Tuhan ada berkat yang melimpah, ada sukacita yang melimpah, ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Di hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan, di hadirat-Mu Tuhan ada sukacita yang tak terkatakan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat ibadah pada hari ini. Kami tahu bahwa di hadirat Tuhan sudah tersedia segala berkat. Kami hidup dengan percaya bahwa apapun yang kami butuhkan, Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir tentang apapun. Karena kami tahu bahwa ketika Tuhan bersama kami, siapa yang dapat mengalahkan kami? Karena Tuhan di pihak kami tidak akan pernah gagal. Karena apa yang kami kerjakan untuk Tuhan. Apa yang kami lakukan bersama dengan Tuhan. Dan semua milik kami bukan milik kami, tetapi itu milik-Mu Tuhan. Kami hanya dipinjami, kami hanya diberi kesempatan untuk menikmati. Semuanya itu milik-Mu. Karena itu milik-Mu Tuhan, Engkau yang membuat menjadi besar dan berhasil. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Dan apa saja yang Kau kerjakan, Tuhan akan membuatnya bertambah besar. Tuhan akan membuat anugerahnya berlimpah-limpah. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Tuhan akan melindungi Engkau, menjaga Engkau, menyinari Engkau dengan wajahnya, dan terus-menerus menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberikan kasih karunia. Pulanglah dan bersukacitalah bersama seisi rumahmu, keluargamu, di dalam berkat Allah Bapa, cinta kasih Yesus, dan persekutuan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan dan yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat siang semuanya. Silakan dibuka mic-nya. Silakan kalau mau bertegur sapa satu dengan yang lain. Ya. Tapi kalau yang memang harus pergi, ya silakan. Nah itu ada Pak Eban. Apa kabar Pak Eban? Halo Mas. Wah ya. Itu ada Indra. Haleluya, Indra. Apa kabar? Pak Desber. Indra gimana itu? Ya siap Pak. Ya oke, semuanya baik-baik ya. Amin baik. Tuh Meli dengan Kiki dan bayinya ikut ya. Ibu Ruth, apa kabar Ibu Ruth? Ya, puji Tuhan, semua anak sehat. Sehat semua Pak. Oke, haleluya. Bu Cici, Pak Melki, udah kapal. Ya. Sehat juga Bu Cici. Ya. Pak Thomas gimana kabarnya Pak? Sehat, semuanya sehat. Ya. Pak Marni. Ada fotonya. Jadi yuk kamu ditanyain Pak Thomas gitu ya. Tanyain Pak Thomas Brian. Oh.